Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung Kameramen? Alhamdulillah Bung Alfian, baik sekali. Kita akan sama menyimak berikutnya dibacain berita. Bung Kameramen dipersilahkan. Baik, Bung Alfian, ini ada lanjutan berita Bung Alfian. Yang kemarin kan kita sudah sempat membahas yang Bung Alfian upload di YouTube, itu ada wanita terobos istana sengaja berpakaian islami. Pesanan siapa? 23 jam yang lalu sudah ditonton 90.000 orang Bung Alfian. Dan saya tertarik lagi membahasnya Bung Alfian karena ternyata BNPT meresponnya Bung Alfian. Pada Selasa 25 Oktober 2022 di detik.com, BNPT sebut wanita berpistol mau terobos istana berpaham radikal strip pendukung HTI. Waduh. Ya, terlepas bagaimanapun saya kurang pas gitu kalau disebut sebagai perempuan itu disebut pendukung HTI. Setahu saya orang-orang yang bergabung dengan Hizbut Tahrir, mereka tidak senora ini Bung Alfian. Bagaimana responnya Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin sedikit memberikan bocoran kecil ya. Bung Kameramen ini sempat sekolah lah gitu ya, pernah makan sekolahan, jadi artinya ngomongnya saya acungkan jempol bahwa memang buat BNPT rasanya tuan-tuan sudah masuk di wilayah yang kurang asik ya, karena bagaimanapun kita kenal Hizbut Tahrir pun katakanlah kalaupun dia dibekukan, sebenarnya bukan dibubarkan loh. Iya. Ya, artinya posisi Hizbut Tahrir sebetulnya kalau lihat penjelasan dari Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, ya tidak ada kekuatan untuk meneruskan dalam apa. Tapi saya dalam posisi ini ingin mengatakan bagaimana Anda bisa lalu menyimpulkan formula itu, sementara kita kenal Hizbut Tahrir dalam jangka yang panjang sangat menghindari hal-hal yang bersifat fisik. Nah, kita semua tahu mereka ini adalah orang-orang kampus, orang-orang yang lebih bersifat hujah, argumentasi. Jadi rasanya mohon izin Bapak-bapak, Anda kelihatannya sudah kesulitan untuk mencari siapa yang mau Anda tunjuk hidungnya. Rasanya Hizbut Tahrir memang sudah dibekukan, tapi dia tidak dalam posisi orang-orang yang berperilaku seperti itu. Saya Alfian Tanjung bukan anggota Hizbut Tahrir, tapi saya punya pertemanan yang panjang dengan seragam-ragam model gerakan Islam yang tentu saya berani menyatakan secara satria bahwa Hizbut Tahrir tidak ada agenda yang model begini ya, jadi keleru Pak ya. Jadi Bapak sampai kalau kata Betawi bilang kalau ngelindur itu ya kalau bisa ini dulu ya dipikir lagi gitu. Udu dulu. Nah, lanjut. Iya Bung Alfian, ini saya mau tanya Bung Alfian, kenapa ya Bung Alfian kegiatan yang aneh begini yang sempat kita bahas kemarin, kan kalau menyerang masjid, menyerang tempat Islam, buru-buru tuh Bung Alfian disebut sebagai orang gila. Yang nusuk Syekh Jaber almarhum, yang menyerang ulama kita, tokoh-tokoh yang sedang ada di masjid, itu buru-buru disebut sebagai orang gila Bung Alfian. Nah, orang ini pelakunya yang menerobos istana, kita sama bisa melihat Bung Alfian bagaimana tatapannya kosong. Lah kalau dia teroris kan ditangkap polisi, dia ngelawan lah. Masa diem aja gitu logikanya Bung Alfian. Nah, tapi kenapa Bung Alfian ujungnya itu menyerang antara FPI lah, HTI lah, atau gerakan-gerakan Islam Bung Alfian. Nah ini saya apa nih maksudnya tangkapan Bung Alfian atau tafsiran Bung Alfian bagaimana? Pertama kita coba dulu luruskan bahwa nama yang tercantum di KTP, NIK dan identitas pribadi itu sudah langsung dijawab oleh salah satu pengurus di Pucuk Provinsi Lampung. Betul Bung Alfian. Sambil dia menunjukkan ini anak, ini namanya, ini orangnya. Iya. Nah, artinya ini juga sudahlah, saya pikir sinetron kacangan seperti itu dihentikan saja Bapak-bapak. Anda semakin kesini semakin jadi bahan tertawaan. Anda boleh merasa gagah perkasa dengan melakukan tindakan yang represif, kejam dan sadis. Tapi ketika orang sudah tidak percaya, Anda mau apa? Anda bolak-balik mengatakan apapun, orang akan terdiam sambil tertawa geli. Ya, dan itu juga harus jadi perhatian. Jadi, nah kembali saya merespon, kalau yang diperlakukan itu adalah tokoh Islam, lembaga Islam atau pribumi secara umum,
kita akan dipertontonkan adanya orang gila yang begini dan begitu. Betul. Yang kedua, kita langsung diturunkan ayat-ayat agar kita menjadi orang yang pemaaf. Nah, Ya, untuk memaafkan orang yang sebenarnya mereka telah membakar masjid, menghancurkan instansi atau sekolah, fasilitas sekolah seperti yang terjadi di Cemetuk Celuring di Banyuwangi pada tanggal 27 Februari 2022 atau beberapa kali ledakan yang cukup keras di perguruan Muhammadiyah Madinah, Mandailing Natal di Sumatera Utara. Jadi sebenarnya lagi-lagi kita, dan saya ingin sampaikan sebelum nanti Bung Kameramen mungkin akan ada feedback lain, situasi ini sebetulnya adalah situasi yang berhikmah positif. Artinya umat Islam secara nasional bahkan internasional tersadarkan bahwa memang musuh Islam sudah kalang kabut. Iya, betul. Udah bingung mau diapain lagi, diserang ini ya sudah. Siapapun, Habib Rizik begitu saja langsung tertuduh sebagai penyebar kebohongan dan kena pasal 1946. Sementara orang yang benar-benar berbohong terus. Bohong lagi dan terus-terusan itu ya sudahlah. Ya nanti kita lihat saja di akhirat orang seperti itu. Nah, yang lainnya mungkin Bung Kameramen apalagi nih yang mau di soal masalah ini? Iya, Bung Alfian, betul yang Bung Alfian sampaikan. Jadi Pak Muzamil dari PKS, Bung Alfian tahu ya? Iya, dia dari Lampung. Iya, Pak Muzamil Yusuf ini memposting video, ada klarifikasi Pak Camat bersama aparat TNI dan Polri terkait yang nama yang disebut namanya Gita Puspita, warga Bandar Lampung, yang dituduh sebagai pelaku penyerangan Istana Negara. Orangnya ada di rumah, kan lucu. Nah, artinya benar mungkin Bung Alfian, data KTP kita bocor. Bahwasanya Gita Puspita benar adalah warga Kelurahan Gedong Air, dan ini adalah orang tuanya, orang tua kandung, serta ibunya, dan ada Pak RT-nya, ya. Dan kesehariannya Ananda Gita ini berada di rumah, ya, tidak pergi kemana-mana, ya. Mengajar di sekolah. Mengajar di sekolah di Gunung Terang dekat rumah juga. Artinya foto yang viral itu yang menggunakan nama daripada adik kita ini itu tidak benar. Pemilik nama, pemilik alamat yang tertera yang diviralkan itu, inilah orangnya aslinya. Ya. Nah, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, untuk akhir sesi dibacain berita kali ini, Bung Alfian, betul yang Bung Alfian sampaikan. Dengan menuduh HTI, justru di komentar itu saya lihat orang jadi banyak penasaran dengan sistem khilafah, Bung Alfian. Nah, ini kan jadi bagus, Bung Alfian. Khilafah minhajun nubuwah dan lain-lain. Nah, apa nih pesan Bung Alfian atau hikmah atau apapun lah Bung Alfian untuk akhir sesi dibacain berita kali ini, Bung Alfian? Bung Kameramen, nanti kalau ada kesempatan kita mampir bertamu ke rumah Gita Puspita. Kita mau ngobrol, kita jadi terkenal di seluruh dunia. Kirain mau ke Pak Ismail Yusanto. Jadi kita sampai kepada statement-statement akhir. Pemirsa, khilafah itu akan sangat bersambungan dengan khalifah, khilafah, kekhilafahan, khulafah rasyidah, dan itu adalah istilah yang sangat dikenal dalam Islam. Betul. Jadi ketika ada orang muslim membenci khilafah, berarti dia membenci agamanya sendiri. Nah, ini harus jadi catatan buat semua pemirsa, dan ini menjadi ya apa yang boleh dibilang blessing is blessing is the grace, bagaimana? Nanti betulin lagi itu. Artinya artinya ini sebuah hikmah di balik sebuah kekonyolan gitu kan. Iya. Jadi orang akhirnya ingin tahu apa itu khilafah, apa itu daulah, apa itu sistem-sistem yang berhubungan dengan ajaran Islam. Karena kan kalau bisa bicaranya mudarabah, musyarakah segala macam, orang langsung terbayang sistem perbankan. Kalau ini memang salah satu sistem pengelolaan pemerintahan yang boleh dibilang masuk pada kepelajaran ilmu politik Islam. Iya. Nah, jadi kembali sebagai penutup bahwa apa yang terjadi yang dialami oleh Gita Puspita yang dia bertinggal di Lampung, dia ada di rumah, baik Pak Camat maupun pengurus Nahdlatul Ulama NU Lampung ikut memberikan semacam pernyataan testimonik secara video, apalagi tadi ada pernyataan dari Pak Muzamil Yusuf. Beliau adalah anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera daerah pemilihan Lampung. Jadi akhirnya jadi perhatian, dan untuk ke depan
Mari terus kita jaga NKRI bersama Allah, bersama Rasulullah, bersama ketentuan-ketentuan konstitusi yang telah dibuat oleh pendahulu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.